Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu sehat dan pastinya selalu semangat untuk menuntut ilmu agar apa yang kita cita-citakan nantinya bisa tercapai. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari teks anekdot. Yang pertama, setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian anekdot. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Pada materi teks anekdot, kita akan mempelajari tentang pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, pola penyajian teks anekdot, dan unsur kebahasaan teks anekdot. Baik, kita akan memasuki materi pada hari ini. Apa sih itu teks anekdot? Jadi, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya terkandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk menyampaikan kritikan tetapi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti hati orang lain. Kemudian, apa saja sih struktur teks anekdot itu? Struktur teks anekdot ini terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Pada bagian abstraksi ini merupakan bagian awal atau gambaran umum dari isi teks. Dilanjutkan dengan orientasi. Pada orientasi ini merupakan awal kejadian cerita atau latar belakang dari sebuah peristiwa. Dilanjutkan dengan krisis. Pada bagian krisis terjadi hal atau masalah yang unik dan tidak biasa. Kemudian dilanjutkan dengan bagian reaksi. Pada bagian ini merupakan bagian penyelesaian masalah pada krisis dengan cara yang unik dan berbeda. Kemudian yang terakhir pada bagian koda. Bagian ini merupakan bagian akhir atau simpulan dari cerita teks anekdot. Di sini, Ibu memiliki contoh teks anekdot yang berjudul Sampah Banjir yang dilihat dari segi struktur teks. Struktur abstraksi dengan isi teks masih di sekolah yang sama, di kelas berbeda, Pak Guru juga menanyai murid-muridnya. Pada bagian ini merupakan bagian awal atau gambaran umum dari isi teks. Kemudian dilanjutkan dengan bagian struktur orientasi. Dengan isi teks, anak-anak sebutkan salah satu problem pemerintah yang paling sering kita jumpai dalam berita. Itu sih semua orang juga tahu, Pak. Apa kalau begitu? Pada bagian ini merupakan awal dari kejadian cerita. Kemudian terdapat bagian krisis. Dengan isi teks, problemnya ya cuma kebanjiran, Pak. Bagus sekali. Sebutkan daerah mana yang paling sering banjir? Pada bagian ini, pada bagian krisis, terjadi hal atau masalah yang unik dan tidak biasa. Dilanjutkan dengan bagian reaksi. Dengan isi teks, gedung DPR, Pak. Loh, kok bisa? Pada bagian ini merupakan penyelesaian dari
krisis dengan cara yang unik dan berbeda. Kemudian diakhiri dengan struktur koda. Dengan isi teks, banjir masalah gara-gara kebanyakan sampah yang duduk di sana. Pada bagian ini merupakan bagian simpulan dari sebuah cerita anekdot. Selanjutnya, kita akan mempelajari pola penyajian teks anekdot dengan dua pola penyajian. Yang pertama, pola penyajian berbentuk dialog, dan yang kedua, pola penyajian berbentuk narasi. Pada pola penyajian dialog, memiliki ciri-ciri yang pertama, berbentuk percakapan, seperti pada teks drama. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Pada kalimat langsung ini merupakan sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Kemudian, pola penyajian yang kedua yaitu pola penyajian narasi. Memiliki ciri-ciri yang pertama, berbentuk paragraf atau sebuah cerita. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat tidak langsung. Pada kalimat ini merupakan kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Di sini, Ibu memiliki sebuah teks yang berjudul Samba Banjir dengan pola penyajian berupa dialog. Bisa kita lihat pada teks ini terdapat ciri-ciri yang pertama berbentuk percakapan seperti pada teks drama. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Di sini, Ibu mempunyai sebuah teks yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan pola penyajian berupa narasi. Pada teks ini bisa dilihat terdapat ciri-ciri berbentuk paragraf atau sebuah cerita. Yang kedua juga terdapat ciri-ciri menggunakan kalimat tidak langsung. Kemudian, pada teks anekdot juga terdapat unsur kebahasaan yang terdiri dari 1. Kalimat retoris. Yang kedua, kalimat perintah. Yang ketiga, kalimat seru. Yang keempat, kata kerja aksi. Yang kelima, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Dan yang keenam, konjungsi hubungan waktu. Pada kalimat retoris ini merupakan kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, kalimat perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada orang lain. Yang ketiga yaitu kalimat seru. Kalimat seru merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi yang ada dalam diri seseorang. Yang keempat, ada kata kerja aksi, merupakan kata kerja yang berkaitan dengan sebuah aktivitas, seperti memotong, berlari, menari, dan sebagainya. Yang kelima, terdapat kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, merupakan kalimat yang menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi. Seperti kemarin, sejak 1 tahun lalu, dahulu, dan sebagainya. Yang terakhir, konjungsi hubungan waktu merupakan konjungsi yang menjelaskan hubungan waktu dari sebuah pernyataan seperti sejak, setelah, sesudah, dan sebagainya. Di sini, Ibu mempunyai sebuah teks yang berjudul Sampah Banjir. Dengan melihat dari segi unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu kalimat peristiwa masa lalu. Dengan isi teks, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Pada kalimat peristiwa masa lalu ini, terdapat pada bagian pada puncak pengadilan korupsi politik. Kemudian, pada unsur kebahasaan penggunaan kalimat retoris. Dengan isi teks,
"Apakah benar," teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Pada kalimat ini merupakan kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena pada kalimat tersebut sudah jelas apa dari jawabannya. Kemudian terdapat penggunaan konjungsi hubungan waktu dengan isi teks. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Pada kalimat ini, yang merupakan konjungsi hubungan waktu adalah kata akhirnya. Kemudian terdapat unsur kebahasaan kata kerja aksi. Dengan isi teks, saksi menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan. Pada kalimat ini yang merupakan kata kerja aksi, yaitu menatap dan mendengar. Kemudian, penggunaan kalimat perintah dengan isi teks, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada orang lain. Kemudian, terdapat unsur kebahasaan penggunaan kalimat seru. Dengan isi teks, "Oh, maaf." Pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi yang ada dalam diri seseorang. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang teks anekdot. Kita tadi telah mempelajari tentang pengertian teks anekdot yang merupakan cerita singkat di dalamnya yang terkandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk menyampaikan kritikan, tetapi tidak dengan cara kasar atau menyakiti hati orang lain. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian kita juga mempelajari tentang pola penyajian teks anekdot yang terdiri dari pola penyajian dialog dan pola penyajian narasi. Kemudian yang terakhir kita juga mempelajari tentang unsur kebahasaan teks anekdot yang terdiri dari kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, penggunaan kalimat retoris, penggunaan konjungsi hubungan waktu, kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru. Sekian materi yang telah Ibu sampaikan mengenai teks anekdot. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.